Don't you know no one alive when everything you see some done just. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sudah penuh dengan luka. Ia mengudut dengan santai padahal tangannya lagi diborgol serta membuka kaleng makanan kucing dan mengeluarkan kucing dari jaketnya. Seketika polisi yang ada di hadapannya bertanya, siapa pria ini? Dan inilah film Nobody atau bukan siapa-siapa. Flashback sebelum adegan itu kalau kita berfokus kepada seorang pria yang bernama Mansell. Keseharian dari Mansell yaitu hari Senin diawali dengan olahraga, berangkat kerja, pulang di malam hari, menyapa anaknya dan tidur. Selasa ketinggalan buang sampah, menyiapkan sarapan dan istrinya tahu bahwa Mansell melewatkan sampah. Rabu olahraga, kerja, pulang malam dan semua kegiatan tadi diulang setiap minggunya dan terlihat monoton dan normal-normal saja. Tidak ada yang salah sama sekali walaupun membosankan sekali hidup seperti itu. Tapi begitulah kehidupan. Tapi di hari Senin malam, ia yang terbangun dari tidurnya mendengar suara dari rumahnya. Alhasil ia pun memeriksa suara itu apakah dari anak-anaknya. Tapi anaknya masih tertidur lelap dan putranya menyadari suara itu. Yang ternyata terdapat perampok yang ingin merampok rumah dari Mansell. Sehingga Mansell yang mengambil tongkat golf dan akan melapor polisi. Sialnya perampok menghentikan tindakan Mansell sembari mengancamnya. Dan Mansell memberitahu kalau uang yang mereka punya hanya di wadah piring karena ia biasanya pakai debit saja, yang membuat perampok itu langsung mengambil uangnya dengan keadaan yang panik, yang sepertinya ia masih newbie menjadi perampok. Dan karena ia meminta jam tangan dari Mansell, Mansell pun melihat tato dari perampok itu. Tapi di saat perampok yang ngelunjak itu ingin meminta cincin nikah dari Mansell, tiba-tiba anak Mansell nekat menyerang salah satu perampok, yang membuat Mansell akan menyerang si perampok itu. Tapi ia menahan dirinya dan meminta anaknya untuk melepaskan mereka, yang membuat perampok itu menghajar wajah dari anak Mansell. Sudah pasti di saat perampok itu pergi, membuat anaknya kecewa karena kenapa ayahnya hanya diam saja di saat rumah mereka kemalingan seperti itu. Polisi pun datang untuk memeriksa kejadian tadi dan perampok itu bisa masuk melalui kardus pizza. Namun di saat polisi bertanya keadaan Mansell, ia berkata kalau pilihan dari Mansell sangatlah tepat untuk tidak menyerang perampok itu karena itu adalah keluarga dari si polisi. Hubungan Mansell dengan istrinya tidak begitu baik karena terdapat bantal yang menghalang di ranjang mereka. Dan untungnya ia masih memiliki putri yang sangat menyayangi Mansell. Kehidupan dari Mansell pun terjadi seperti biasa lagi, yaitu olahraga, ketinggalan sampah, kerja, pulang dan tidur. Hubungan Mansell dan putranya juga tidak baik karena putranya seakan tidak mengandalkan Mansell sebagai ayahnya, yang membuat Mansell benar-benar merasa seakan peran dirinya sebagai ayah sangatlah buruk. Mansell yang ke kantor pun dihampiri oleh iparnya yang bernama Charlie, yang mendengar bahwa rumah Mansell sempat dirampok. Bahkan Mansell yang tidak melawan mereka sama sekali, sehingga Charlie yang merasa kalau Mansell seperti itu karena memang lemah memberikan pistol untuk jaga-jaga jika kejadian kemarin terulang lagi. Tapi Mansell meletakkannya di dalam kulkas. Tepat kala itu ia berbincang dengan pemilik tempat itu akan Mansell yang berniat untuk membeli tempatnya. Tapi ia masih belum bisa karena ia sudah membangun tempat itu dari nol dan masih belum srek dengan harga yang ditawarkan oleh Mansell, serta bertanya kenapa Mansell ingin tempat itu. Dan jawabannya karena ia ingin punya sesuatu yang bisa menjadi miliknya. Namun ketika ia berada di ruangannya, ia membuka sebuah laci dan di sana terdapat sebuah pemancar suara. Bahkan terdapat orang yang berbincang dengan Mansell. Kalau orang itu tahu alasan Mansell tidak menyerang perampok itu karena Mansell takut identitasnya yang sebenarnya bisa terungkap. Tapi Mansell sudah tahu akan perampok itu baik dari jenis kelamin, alasan merampok, bahkan pistol yang dibawa oleh perampok yang merupakan wanita. Pistol itu tidak memiliki peluru, jadi mereka merampok karena terpaksa. Tapi
Tapi orang itu memperingati Mansell untuk tidak berbuat hal bodoh. Selesai itu Mansell pun pergi ke panti jompo dan bertemu dengan ayahnya di sana. Sembari makan dan berbasa-basi akan ingatkah Mansell dulu mereka seperti apa. Mansell pun balik ke rumah dan melihat keluarganya sedang melakukan dinner. Tapi entah kenapa kehadirannya malah membuat putra dan istrinya masih kecewa akan si Mansell. Dan karena putrinya kehilangan gelang kucingnya dan itu hilang di piringan yang berisi uang sebelumnya, membuat Mansell akan pergi untuk mengambil gelang kucing milik putri kesayangannya dan mengambil beberapa data diri. Dan ayah Mansell merupakan mantan agen FBI dan sepertinya Mansell merupakan agen FBI juga, sehingga ayahnya yang melihat Mansell mendukung Mansell untuk kembali. Seketika Mansell langsung pergi ke tukang tato terdekat untuk bertanya siapa orang yang punya tato yang sama dari si perampok. Beberapa tempat tato tidak ada yang tahu, tapi ketika ia bertanya di salah satu tempat tato, mereka semua malah menyambut Mansell dengan sangat buruk dan berniat untuk menghajar Mansell. Tapi tujuan Mansell ke sana hanya untuk tahu siapa orang yang punya tato itu. Bahkan ia rela membayar mereka untuk tahu informasi itu. Dan salah satu orang yang melihat tato berbentuk kartu dari Mansell membuatnya langsung ketar-ketir dan memilih untuk tidak ikut campur dengan mereka. Sudah pasti mereka semua dibuat bingung dan tahu bahwa pasti Mansell bukan orang sembarangan, serta memberitahu siapa orang yang punya tato itu. Terlihat si perampok yang merupakan sepasang suami istri, tapi tiba-tiba muncul si Mansell di sana, bahkan langsung menyerang si suami kalau ia meminta jam tangannya dan juga gelang kucing. Mereka tidak tahu akan gelang kucing itu, tapi Mansell sudah dipenuhi dengan emosi karena mereka sudah membuat istri dan putranya kecewa akibat kejadian waktu itu dan memaksa mereka untuk mengembalikan gelang kucing anaknya. Tapi hal itu terhenti karena ia mendengar suara bayi dari perompak itu yang membuat Mansell goyah dan memilih untuk pergi. Tapi di saat ia menaiki bus, tiba-tiba terdapat mobil yang malah menabrak pembatas jalan dan pengendara mobil sudah dalam pengaruh alkohol aka lagi mabuk. Apalagi mereka ingin masuk ke dalam bus yang membuat Mansell yang masih kesal akan hal tadi ingin meluapkan kekesalannya kepada berandal-berandal yang tak tahu aturan dan hanya membahayakan orang lain ini. Seketika senyuman terpancar di wajah Mansell dan meminta supir bus untuk keluar sebentar. Mansell pun membuang semua peluru di pistolnya karena ia akan menghajar mereka semua dengan tangan kosong dan terjadilah aksi gelut di dalam bus. Walaupun Mansell sudah berumur, ia masih bisa menghajar mereka semua sampai tepar dibuatnya. Tapi Mansell tidak sekejam itu dan membiarkan mereka masih bernafas serta pergi dengan santainya. Dan ketika ia sampai di rumah, ternyata istrinya belum tidur. Yang sudah pasti istrinya terkejut dengan kondisi Mansell seperti itu dan langsung mengobati Mansell. Tapi di tengah istrinya mengobati Mansell, Mansell pun langsung mengungkapkan kegelisahannya kalau mereka sudah lama tidak berpelukan, epok cipok. Intinya hal yang dilakukan oleh sepasang suami istri seakan istrinya jauh darinya, dan itu membuatnya rindu, yang membuat istrinya sedih karena ia merasa menjadi istri yang kurang baik untuk Mansell, bahkan mulai melepas bantal penghalang di ranjang mereka. Sedangkan di lain tempat terdapat seorang bos mafia dari Rusia yang bernama Julian pergi ke tempat klub dan bersenang-senang di sana. Bahkan Julian menunjukkan kengeriannya sebagai bos mafia. Kalau ada saja orang yang menatap
menatapnya dengan tatapan remeh, ia akan memberikan paham kepada orang itu yang membuat mereka semua sudah pasti segan kepada si Yulian. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari rumah sakit kalau adik dari Yulian ada di rumah sakit dan itu merupakan orang yang melawan Mansell di bus sebelumnya. Sudah pasti Yulian tidak terima akan siapa orang yang telah membuat adiknya seperti itu, bahkan menghajar penjaga yang telah bersama adiknya kala itu untuk bertanya siapa orangnya. Dan karena mereka mendapatkan kartu debit dari Mansell, ia pun akan mencari orang yang telah berani-beraninya menghajar adik dari bos mafia Rusia. Mansell pun mulai berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan sang putra yang membuat keluarga mereka mulai harmonis sedikit. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari seseorang dan itu adalah orang yang diajak berbincang di pemancar suara bahwa perbuatan dari Mansell sebelumnya melibatkan geng mafia dari Rusia karena Mansell telah membuat adiknya babak belur. Tapi sudah pasti Mansell tidak peduli karena ia lagi ingin fokus kepada keluarganya. Tepat ketika dirinya di kantor, ia mendapatkan pesan dari tidak diketahui untuk bertemu di tempat pangkas rambut. Alhasil ia pun pergi ke sana dan bertemu dengan seorang pria dengan sebutan The Barber yang memberitahu informasi akan orang yang mengincar Mansell. Yulian benar-benar tidak membiarkan orang yang membuat adiknya babak belur seperti itu. Yulian memiliki bisnis ilegal di sana dan merupakan seorang kolektor lukisan. Walaupun identitas dari Mansell sangat sulit untuk didapat, tapi Yulian pasti akan berhasil mendapatkan Mansell, yaitu dari kartu debit Mansell yang dilacak, dan kartu itu atas nama ayah dari Mansell dan tidak mungkin ayah Mansell karena sudah setua itu, serta masih berusaha untuk mencarinya. Bahkan Yulian membayar agen FBI untuk mencari data akan si Mansell, dan ketika data didapat, ia mengirimnya kepada wanita yang mencari si Mansell. Tapi di saat ia mendapatkan datanya, membuatnya terkejut dan langsung mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Berarti Mansell benar-benar sangat terkenal akan kengeriannya. Dan di saat Mansell dinner bersama keluarganya, tiba-tiba Mansell melihat ada kedatangan orang suruhan dari Yulian. Sudah pasti ia meminta keluarganya untuk cepat bersembunyi. Sudah pasti istrinya dibuat bingung, tapi Mansell langsung membuka pintu rahasia sembari memberikan cipokan kepada sang istri untuk tidak menelpon 911. Pasukan dari Yulian pun langsung masuk ke dalam, tapi Mansell langsung memadamkan lampu rumah agar ia bisa menghabisi mereka dalam kegelapan. Jadi dimulailah aksi Mansell yang menghabisi semua pasukan dari Yulian di sana. Sialnya Mansell berhasil dilumpuhkan dengan sengatan listrik yang membuat mereka langsung membawa Mansell untuk pergi ke tempat Yulian. Dan di tengah perjalanan, Mansell yang sadar langsung melepaskan diri dari borgol. Tapi karena ia berada di jalan, ia pun mengambil apar yang ada di sana dan masuk ke dalam mobil sembari menyemprotkan apar di sana, yang membuat mobil hilang kendali dan mobil kebalik dan Mansell selamat akan hal itu. Seketika Mansell pun berlari untuk balik ke dalam rumah dan ayah Mansell mendapatkan telepon untuk waspada. Melihat banyaknya korban, ia pun membersihkan dirinya terlebih dahulu dan membuka pintu rahasia tempat keluarganya bersembunyi. Sudah pasti membuat istri dan putranya terkejut dan putrinya harus ditutup matanya agar tidak menimbulkan trauma yang mendalam. Ia pun meminta istrinya untuk membawa anak-anak mereka pergi ke tempat yang aman dan meminta istrinya untuk percaya bahwa ia bisa mengatasi hal ini. Dan ini yang terakhir kalinya ia berjanji akan hal itu, yang membuat istrinya meminta Mansell untuk kembali ketika selesai. Seketika Mansell langsung membuka brankas pribadi yang sudah banyak berisi emas batangan di sana sembari menikmati sebuah miras dan bercerita kepada mereka yang masih hidup kalau di saat ia menjalankan sebuah misi, ia membiarkan
membiarkan salah satu target hidup asalkan ia bertobat. Dan benar saja ketika ia melihatnya, pria itu beneran tobat, punya pekerjaan yang baik dan keluarga yang harmonis. Sehingga ia yang melihat kebahagiaan dari pria itu merasa iri dan ingin merasakannya juga. Oleh sebab itu, ia pun keluar dari pekerjaannya yang lama dan membangun keluarga kecilnya. Memang itu tidak mudah, tapi ia harus memperbaiki apa yang salah. Tapi karena ulah mereka, yaitu si Julian, ia punya PR lagi untuk memperbaiki keluarganya. Dan ia menemukan gelang kucing itu di sana, sehingga Mansell langsung memutarkan piringan hitam, dan piringan itu memicu api dan membakar semua yang ada di sana, termasuk orang suruhan Julian. Jadinya Mansell pergi dari rumah itu dan hanya membawa foto keluarganya saja. Dan ayah Mansell, ia pun didatangi oleh orang suruhan Julian untuk mengakhiri nyawa ayah Mansell. Tapi tiba-tiba ya, ayahnya ternyata masih jago juga dalam mengkill seseorang. Mansell pun langsung membeli tempat kerjanya menggunakan emas batangan yang ia punya. Awalnya Charlie tidak setuju dan berniat untuk menghajar si Mansell, tapi Mansell memberikannya sedikit sakit dan meminta Charlie untuk tenang, dan orang itu setuju. Jadinya tempat itu sekarang milik Mansell. Julian yang tahu bahwa anak buahnya tewas semua benar-benar emosi akan hal itu. Mansell langsung mempersiapkan semua jebakan karena ia akan mengundang Julian dan bawahannya untuk sampai di tempat itu. Bahkan dari pemancar suara, mereka berdebat akan perbuatan dari Mansell yang membuat Mansell langsung mematikan alat itu dan langsung memulai aksinya. Dimulai dari menghancurkan bisnis dari Julian. Sehingga Julian yang asik-asiknya di klub padahal bisnisnya sudah dihancurkan oleh Mansell, melihat Mansell yang lagi santainya makan di sana. Alhasil ia pun menghampiri Mansell dan bingung dengan sikap santai dari Mansell padahal ia lagi di kandang musuh. Mansell tidak takut karena ia sudah menyiapkan pemantik bom di sana dan ingin mereka untuk berbincang. Disetujui oleh Julian kalau Mansell ingin mengakhiri pertikaian mereka. Julian sudah menghancurkan rumahnya dan ia jadinya menghancurkan bisnis dari Julian. Jadi mereka sama-sama impas dan bisa membangunnya dari awal. Sudah pasti membuat Julian terkejut karena Mansell menghancurkan bisnisnya. Tapi Mansell masih menawarkan Julian untuk berdamai akan hal itu. Jika Julian setuju, ia bisa menemui Mansell di luar. Seketika Mansell pun masuk ke dalam mobilnya, tapi ia sudah tahu bahwa Julian tidak akan mau damai akan hal itu, yang membuat Mansell langsung memancing mereka untuk pergi ke tempat jebakannya. Sampailah ia di sana dan benar saja mereka semua terpancing ke sana. Sialnya Mansell terkena tembakan, tapi tiba-tiba ya, saudara dari Mansell datang membantu Mansell yang bernama Harry. Satu profesi juga dengan Mansell, bahkan ayahnya juga ikut serta untuk membantu Mansell. Jadi mereka bertiga merupakan seorang keluarga mantan agen dulunya, yang membuat adegan yang sangat seru dan menegangkan terjadi. Jebakan demi jebakan berhasil menumbangkan bawahan dari Julian.
Mereka bertiga dengan sangat epiknya menumbangkan semua bawahan dari Julian. Tapi sialnya Harry terkena tembakan, apalagi peluru mereka bertiga sudah habis semua. Alhasil Mansell pun akan menggunakan peledak yang ia bawa, berupa ia langsung membawa tameng yang sudah dilengkapi dengan peledak itu. Dan ketika ia sudah dekat dengan Julian, ya, Julian pun tewas. Jadinya mereka berhasil menumbangkan Julian beserta anak buahnya. Tapi karena kekacauan dan korbannya begitu banyak, ia pun melaporkan hal itu kepada polisi. Sembari ia mengirim pesan suara kepada istrinya bahwa ia berterima kasih karena istrinya membiarkannya berpura-pura menjadi orang lain. Tapi ia meminta kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semuanya dan mengucapkan rasa cintanya kepada sang istri. Jadi begitulah asal-usul kenapa Mansell ada di kantor polisi sembari ngudut dan memberikan makan kucing. Kalau polisi yang bertanya siapa Mansell sebenarnya, jawabannya adalah nobody. Awalnya mereka tidak percaya dan meminta Mansell untuk jujur. Tapi Mansell sudah jujur sehingga polisi yang mendapatkan telepon dibuat terkejut karena benar adanya itu adalah nobody. Ya, nobody merupakan sebuah kode untuk agen pembunuh bayaran dari pemerintah. 3 bulan kemudian, terlihat Mansell dan istrinya yang lagi mencari rumah baru karena rumah lamanya sudah hangus terbakar. Tapi tiba-tiba Mansell mendapatkan telepon dari tidak diketahui lagi, yang membuat istrinya yang peka langsung bertanya apakah di rumah itu ada basement, dan film Nobody pun selesai.